Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febriana dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pentingnya Pengelolaan Kelas, Mendesain Lingkungan Kelas Positif secara fisik maupun psikososial, dan pendekatan guru dan siswa serta pengelolaan siswa yang bermasalah. Yang pertama yaitu desain lingkungan kelas yang positif secara fisik maupun psikososial. Pengertian pengelolaan kelas. Menurut Winata Putra 2003, penataan lingkungan belajar yang tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Artinya, upaya yang dilakukan oleh guru agar masing-masing siswa dengan kemampuannya yang heterogen dapat mengikuti materi yang disampaikan guru. Jenis-jenis pengelolaan kelas. 1. Pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi massa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi yang baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. 2. Pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan larangan dan anjuran. Yang kedua pendekatan penghukuman atau ancaman. Yang ketiga pendekatan pengalihan atau pemasabodohan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama itu hangat dan antusias, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, yang kelima penekanan pada hal-hal yang positif, yang keenam penanaman disiplin diri. Langkah-langkah mendesain kelas. 1. Pertimbangan apa aktivitas yang akan dilakukan murid. 2. Libatkan murid dalam perencanaan tata ruang kelas. Yang ketiga, cobalah rancangan dan bersikaplah fleksibel dalam mendesainnya. Desain lingkungan fisik kelas. Craig dalam Sandrock 2008 menyatakan bahwa dalam memikirkan cara Anda mengorganisasikan ruang fisik kelas, Anda harus bertanya kepada diri sendiri tipe aktivitas pengajaran apa yang akan diterima murid, seluruh kelas, kelompok kecil, tugas individu, dan lain-lain. Yang pertama yaitu gaya auditorium. Dalam gaya auditorium tradisional, semua murid duduk menghadap guru. Penataan ini membatasi kontak murid bertatap muka dan guru bebas bergerak kemana saja. Gaya auditorium seringkali dipakai ketika guru mengajar atau seseorang memberi presentasi kelas. 2. Gaya tatap muka. Dalam gaya tatap muka, murid saling menghadap. Gangguan dari murid lain akan lebih besar pada susunan ini dibandingkan pada susunan auditorial. Yang ketiga, gaya offset. Dalam gaya offset, sejumlah murid, biasanya 3 atau 4 anak, duduk di bangku tetapi duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit dibandingkan gaya tatap muka dan dapat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, gaya seminar. Dalam gaya seminar, sejumlah murid 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Ini terutama efektif ketika Anda ingin agar murid berbicara satu sama lain atau berkomunikasi dengan Anda. Yang kelima yaitu gaya klaser. Dalam gaya klaser, sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam kelompok kecil. Susunan ini terutama efektif untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif. Mendesain lingkungan psikososial kelas.
Lingkungan sosial anak merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik stimulus internal ataupun eksternal, baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Ada 4 jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan sosial masyarakat, yang keempat lingkungan fisik. Pendekatan komunikasi antar guru dan siswa. Secara bentuk, menurut Dedi Mulyana, komunikasi dibagi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berdasarkan pada interaksi antar manusia dengan menggunakan kata-kata lisan maupun tertulis dan dilakukan secara sadar guna berhubungan dengan manusia lain. 6 jenis komunikasi verbal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, emotive speech, gaya bicara yang mementingkan aspek psikologis. Yang kedua itu pathetic speech, gaya komunikasi yang menciptakan hubungan sosial. Yang ketiga yaitu cognitive speech, jenis komunikasi merujuk secara tegas arti sebuah kata secara denotatif maupun konotatif. Yang keempat, rhetorical speech, bentuk komunikasi yang memfokuskan perilaku. 5 yaitu metalingual speech, tema pembicaraannya tidak mengacu pada objek atau peristiwa dalam dunia nyata, melainkan tentang pembicaraan itu sendiri. Yang keenam, body speech, komunikasi lisan yang berfokus pada penggunaan kata yang tepat melalui pemilihan kata-kata yang indah. Dedi Mulyana memaparkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang yang berlangsung secara tatap muka dan yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. De Vito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan orang lain. Menurut Joseph De Vito dalam tulisan Liber 1997 mengemukakan agar komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif maka harus memiliki 5 efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga mendukung sikap, yang keempat sikap positif, yang kelima kesetaraan. Menghadapi siswa yang berperilaku bermasalah. Pengertian berperilaku bermasalah. Perilaku bermasalah adalah suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru, bukan semata-mata perilaku itu mengganggu proses pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan teman. Guru perlu memahami perilaku bermasalah ini, sebab murid yang bermasalah biasanya tampak di dalam kelas, bahkan anak menampakkan perilaku bermasalah itu dalam keseluruhan interaksi dengan lingkungannya. Salah satu perilaku bermasalah adalah karena perilaku tersebut tampil dengan perilaku menghindar atau mempertahankan diri. Dalam psikologi, perilaku ini disebut mekanisme pertahanan diri, yang disebabkan oleh karena peserta didik menghadapi kecemasan dan tidak mampu menghadapinya. Kecemasan pada dasarnya adalah bentuk ketegangan psikologis sebagai akibat dan ketidakpuasan dalam kebutuhan. Disebut mekanisme pertahanan diri karena dengan perilaku tersebut individu dapat mempertahankan diri atau menghindar dari situasi ketegangan. Adapun bentuk-bentuk perilakunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasionalis, yang kedua sikap bermusuhan, yang ketiga menghukum diri sendiri, yang keempat represi, yang kelima konformatif, yang keenam sinus proyeksi, dan yang kedelapan intelektualisasi. Bimbingan bagi siswa berperilaku bermasalah, yaitu yang pertama menanamkan dan mengembangkan kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. Yang kelima, belajar menjadi pribadi yang mandiri, mempelajari keterampilan fisik yang sederhana diperlukan baik untuk permainan maupun kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata lain, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai seperti pedoman perilaku. Yang kedelapan, membina hidup
sehat untuk diri sendiri dan lingkungan serta keindahan. Yang ke-9, belajar memahami diri sendiri dan orang lain serta menjalankan peran tanpa membedakan jenis kelamin. Yang ke-10, mengembangkan sikap terhadap kelompok, lembaga sosial, tanah air, bangsa, dan negara. Yang ke-11, mengembangkan pemahaman dan sikap awal untuk perencanaan masa depan. Teknik-teknik mengatasi berperilaku bermasalah. Yang pertama yaitu attending, yang kedua empati, yang ketiga refleksi, yang keempat eksplorasi, dan yang kelima paraprasik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih.